Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Seringkali kekurangan orang kita lihat sebagai sebuah hal yang fatal, sehingga kita kehilangan persekutuan. Kadang-kadang istri tidak bisa tidur hanya gara-gara suami lupa tutup boven. Boven itu kecil. Di depan gerbang besar juga sudah aman. Ada anjing beranak 7 ekor di sana. Tapi hanya lupa tutup boven. Itu pun boven bukan begini. Sudah tutup, tinggal angkat saja. Itu pun jadi persoalan malam itu. Sehingga suaminya mesti keluar cari penenang ajaib untuk menenangkan dia. Karena istri punya alasan, I need security. Dengar. Jangan kita campur adukan kelemahan dengan pembenaran. Lihat, dia itu suami orang benar. Orang benar yang teledor. Apa saudara? Istri orang benar yang teledor. Anak-anak orang benar yang jangan bilang, lu kalau bapak. Nanti mama lagi bagaimana? Seringkali kita campur adukan. Jangan Anda merusak identitas. Politik identitas merusak Indonesia. Kalau Anda merusak identitasmu dalam gereja Tuhan, bukan saja politik yang sudah merusak. Indonesia bisa dirusak oleh politik identitas. Tanpa saudara punya lagi, maka 2 korban terjadi. Di luar jadi korban politik, di dalam jadi korban identitas. Karena itu saudara, coba katakan, saya orang benarnya Allah. Kasih tahu di kanan atau kiri, saya orang benarnya Allah. Hei suami, pada waktu engkau lakukan kelemahan dan kekurangan, waktu istrimu bercemberut sama engkau bilang, saya suami yang benar mami, please jangan lupa, I am the right man, husband. Kenapa? Karena ketika engkau tahu posisi kamu sebagai orang benar, kutuk tidak dapat datang lagi kepada kamu. Seringkali sorga sudah melihat kita orang benar, hanya isi sorga di dunia masih melihat kekurangan di sana sini. Yang kurang dia kasih panjang, sehingga kekurangannya jadi panjang sekali. Harusnya dikurang kasih hilang, tapi ini kurang dia kasih apa? Panjang. Katanya menggenapkan semua kekurangan. Mendengar saudara, sore ini kita belajar pada Jumat Agung ini menjadikan saya orang benarnya Allah. Dan kita mesti kasih suami yang teledor, istri yang teledor. Mami tolong, kalau anggarannya begini-begini jangan teledor terus. Dan istri mesti tahu, saya suka teledor. Itu belanja lupa untuk tawar. Kita mesti tahu kelemahan kita. Kelemahan saudara perlu diketahui agar Anda bisa membereskan di hadapan Allah. Yang percaya bisa katakan amin. Jangan berkata, saya sudah begini. Lu mau terima-terima. Lu jangan sengaja lupa itu janji nikah ya. Lu jangan sengaja lupa ya. Saudara, janji nikah bukan alasan untuk kita sempurna. Janji nikah hanya membuat kita termotivasi bahwa saya tidak akan menyangkal janji saya sekalipun ada kekurangan. Yang percaya bisa katakan yes. Janji nikah tidak menyempurnakan. Janji nikah hanya mengisyaratkan bahwa saya adalah manusia yang kalau tidak ditopang bisa juga lemah kembali. Oke. Yang kedua, katakan, saya berada dalam pembenaran Allah. Saya dalam pelayanan pembenaran. Amen. Jangan main hukuman. Salah ditegur, dinasihati. Dan jangan biarkan identitas kita sebagai orang benar diubah. Haleluya. Umat Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita diubahkan oleh kasih karunia, hukum roh. Karena Tuhan tidak melihat kepada dosa kita tetapi kepada korban. Bisa katakan amin? Tugas kita menerima orang berdosa dan orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, dan tugas Tuhan adalah merubah orang itu. Katakan, tugas saya menerima kamu. Bilang di kanan atau kiri. Bilang kepada saya. Siap. Jangan balik. Sebelum kamu berubah, saya tidak akan terima kamu. No, yang rubah itu Tuhan. Bilang kiri kanan, yang rubah saya Tuhan. Kasih di kanan, begitu.
Yang rubah saya siapa? Tugas saudara dan saya, tugas kita apa? Penerima. Amen. Ketika Anda tahu suamimu tukang minum, saya akan bilang kepada dia, Papi biasa minumnya di gelas atau di moker? Biar Mami bantu cari yang terbaik. Nanti suaminya bilang, Mami kok bisa berubah? Mami pendeta siapa? Tinggal pilih. Kalau Rance Elvis atau John Dede, sebut salah satu. Kenapa? Suami akan berubah. Bukan karena tuntutan. Saudara tahu kenapa Tuhan membenarkan kita? Karena manusia tidak mampu menjadi benar. Amen. Manusia hanya bisa berubah ketika dia tahu dia orang benar. Saudaraku yang kasih, suami, istri, anak-anak kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, yang melayani bertahun-tahun bersama-sama dengan kita, mesti belajar. Kita semua mesti belajar melihat ini semua. Bahwa saya menerima mereka. Penerimaan membawa perubahan. Coba katakan demikian. Come on, 2, 3. Kalau Anda belum menerima seseorang, jangan berharap Anda mengalami perubahan. Seringkali suami tidak dikasihi karena belum berubah. Dan terpaksa dia cari orang lain yang menerima dia. Seringkali istri tidak berubah karena ditunggu untuk berubah. Dan terpaksa orang lain yang menerima dia tanpa perubahan apapun. Kenapa saudara yang kasih rumah-rumah diskotik, tempat-tempat minuman keras, lebih orang datang ke sana? Karena di sana ketika minuman keras tertumpah, dia bilang nggak apa-apa, 1 gelas nggak apa-apa, asal bukan 1 drum yang tumpah, aman. Aser tolong datang. Aser juga ada di bar. Saudara pikir Aser tidak ada? Saudara cleaning service datanglah. Bapak anggap saja itu bonus. Berapa banyak kesalahan di dalam gereja yang kita katakan anggap saja itu bonus karena kamu belum sempurna. Halo. Bisakah kita melihat kelemahan-kelemahan itu bonus yang perlu kita terima untuk kita benahi diri? Hubungan yang bertahun-tahun menjadi rusak, menjadi hilang. Tuhan datang dan memulihkan kembali. Manusia tak berdaya memulihkan. Namun ketika kita dipulihkan menjadi orang benar Allah, Anda jangan biarkan lagi pikiran penghukuman kita datang untuk menjudge, menghakimi, menahan diri kita. Katakan, saya siap menerima keadaan apa saja. Katakan. Saudara, kalau Anda tidak siap menerima seseorang keadaan apa saja, Anda tidak punya hak untuk merubah dia. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi apa saudara? Allah yang apa? Telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Sebelum Tuhan merubah orang lain, Tuhan pertama-tama merubah saya. Coba katakan demikian. Bilang kepada anak kiri, sebelum Tuhan rubah kamu, Tuhan rubah saya. Suami, istri, papa, mama, jemaat, para pemimpin, orang-orang percaya, dengar pesan ini. Persoalan terjadi hanya satu, Tuhan merubah saya dari dalam keluar. Ketika Anda berdoa untuk orang lain berubah, sebenarnya doa itu sementara merubah saudara. Kenapa orang stres? Karena orang beranggapan di sana belum berubah. Karena di sana belum berubah, saya juga tidak berubah. Padahal dia lupa rahasianya, kalau saya berubah, dunia akan berubah. Coba katakan demikian. Itulah prinsip cara berpikir the ministry of righteousness. Pelayanan pembenaran selalu berpikir persoalan tidak membuat saya jauh dari orang lain. Persoalan tidak membuat saya jauh dari Tuhan. Persoalan membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin menyatu dengan saudara-saudaraku yang lain. Karena kita semua adalah orang-orang yang menerima kebenaran. Haleluya. Saya lebih dahulu dikasihi Tuhan, maka saya tidak punya alasan untuk tidak mengasihi istri saya. Saya lebih dikasihi oleh Tuhan karena saya tidak punya alasan untuk tidak mengasihi orang yang bersalah kepada saya. Yang setuju bisa katakan amin. You got no reason not to love. Saudara tidak punya alasan untuk tidak mengasihi, because God love us first. Haleluya. Tuhan pertama cinta saya dan saudara.
Karena kita sudah menerima modal dicintai oleh Tuhan, maka kita punya kapasitas mencintai dunia ini. Untuk apa? Mereka diselamatkan. Bukan mencintai cara hidup dunia, mencintai personal yang ada dalam dunia ini agar mereka diselamatkan. Nah, kalau dunia saja kita cintai, apalagi orang-orang yang bekerja dengan kita siang malam, yang tinggal hidup suami istri yang sudah bersatu, kita semua. Bagaimana mungkin kita tidak bisa terima? Saya percaya kebenaran ini membawa transformasi. Haleluya! Kita mengalami perubahan dari dalam keluar. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang fakta bahwa tabir itu robek. Yang pertama, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memasuki hadirat Allah. Bilang di kanan kiri, berdoalah senantiasa. Kenapa? Ketika Anda beralasan untuk tidak berdoa, maka Anda sebenarnya sedang menyambung kembali itu tirai. Dengar, ini pewahyuan saya pribadi. Ketika saya membuat alasan untuk tidak berdoa, saya sedang menyambung tirai yang terbelah itu kembali. Tadi sekarang saya katakan jemaat. Jemaat yang tidak berdoa, jemaat itu sedang berusaha untuk apa, saudara? Menyambung tirai itu kembali. Itulah sebabnya berdoalah supaya kesempatan kita dengan Tuhan tidak boleh diboikot oleh siapapun. FIFA boleh boikot permainan bola di Indonesia, tapi jangan biarkan iblis boikot saudara datang ke hadirat Allah. Katakan amin kalau saudara percaya. Yes. Saudara, yang kedua, kita bersekutu. Maksudnya poin pertama, kita harus bersekutu di sekitar tahta Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita harus membuat pagar tembok doa syafaat setiap hari. Dan yang ketiga, melihat persoalan sebagai proses yang dapat merubah hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita, menjauhkan diri kita dari Tuhan, tapi mengakrabkan kita kembali. Karena sebelum saya mengharapkan orang lain berubah, saya yang pertama harus diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, tidak ada yang robek mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Tubuh Yesus tercabik-cabik agar oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya bisa katakan amin? Yes. Coba kita lihat gambar ini. Sound. We're just speeding up here. And only 20 now, halfway through. And this covers the front. You cannot just estimate the back. You will probably keep the front as well, the face. 38, 39, 40. With his stripe, we are healed. With his stripe, we are healed. Setiap sayatan itu mewakili satu penyakit dan jenisnya. Kalau pilek disertai dengan batuk kering, batuk setengah basah, setengah kering, batuk susah-susah, batuk keras-keras. Nah itu saudara. Satu jenis disertai dengan turunannya. Kalau 40 kali 4 saja, berarti berapa banyak jenis penyakit. Dengar, Anda sudah disembuhkan dari setiap jenis penyakit. Haleluya! Setiap cambukan itu menyembuhkan penyakit yang coba datang dalam hidup kita, atau yang akan ada sudah disembuhkan. Katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Amin. Amin. Istilah sembuh telah diterima dalam the healing term, accepted in the term of medical. Istilah atau kata sembuh telah diterima dalam kedokteran. Dengan kata lain, kesembuhan yang Yesus kerjakan melalui bilur-bilurnya, dunia kedokteran mengakui oleh bilur Yesus Anda sudah sembuh. Dokter tidak semua orang Kristen, ada yang ateis, tapi
Mereka telah mengakui bahwa healing already accepted in the term of medical. Dengan kata lain, kesembuhan yang Tuhan kerjakan disetujui oleh apotek manapun. Bahwa kalau kamu sembuh, disetujui oleh dokter manapun, oleh lembaga institusi kedokteran manapun. Coba pegang darah saya, katakan, saya sembuh, diakui oleh dunia kedokteran. Kasih tahu di kanan kiri, kamu sembuh, diakui oleh dunia kedokteran. Amin. Itulah sebabnya ketika kita ambil perjamuan kudus, jangan pernah anggap enteng. Itu sarana Tuhan membawa penyembuhan total bagi saya. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, tirai yang robek adalah anugerah dan kebaikan. Kebaikan Tuhan tidak dapat dibatasi. Itulah tirai yang robek. Dengar saudara yang kasih, tidak ada kesalahan atau cara apapun yang Anda lakukan yang Tuhan tidak bisa menolong engkau. Dalam keadaan apapun, tangan Tuhan selalu tersedia untuk engkau. Satu-satu yang menghalangi kita adalah dosa, dan dosa telah dikerjakan oleh Yesus. Itulah sebabnya, jangan bawa-bawa atau pelayanan penghukuman. Batok sedikit, setan. Transaksi bisnis agak terlambat sedikit, setan. Bertengkar sedikit apa? Setan. Sampai, weh setan lu jangan lu cerewet. Orang tambah sering lagi saudara kekasih. Dengar saudara yang kasih, tidak ada lagi penghukuman. Tuhan mengasihi engkau tanpa batas. Coba katakan, katakan, Tuhan mengasihi saya tanpa batas. Kalau Tuhan tidak membatasi engkau diberkati, kenapa engkau membatasi berkat Allah dalam hidup saudara? Dengan playing victim, saya orang berkekurangan, saya orang biasa, saya orang timur miskin dan bodoh. Sorry ini saya umumkan, orang timur pintar, cerdas dan diberkati. Amin. Kebaikan Tuhan tidak bisa dibatasi lagi, saudara kasih. Hanya kebaikan manusia yang ditahan untuk disampaikan, diberikan kepada orang lain. Itulah sebabnya lagu bukanlah sebuah lagu sampai dinyanyikan. Cinta bukanlah sebuah cinta kecuali memberi. Haleluya. Bagus dalam Efesus 1 ayat yang ke-6. To praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Wow. Coba katakan, saya diterima di dalam kasih. Katakan. Tidak diterima dalam penghukuman, kelemahan dan kekurangan. Tidak diterima dalam sakit penyakit. Artinya apa? Ketika Tuhan menerima engkau, kalau ada penyakit disembuhkan, kalau ada utang lunas dibayar. Haleluya. Kalau ada persoalan diselesaikan, ada krisis dibereskan, ada masalah diberi jalan keluar. Katakan amin. Saya diterima dalam kasih. Tidak ada hukum mana yang bisa menentang kasih. Hukum kemiskinan, kemaratan, sakit penyakit, kegagalan, hukum dosa sekalipun tidak dapat menahan saya, menahan Anda untuk diterima oleh Tuhan. Yang percaya dia diterima dalam kasih, katakan amin. Haleluya. Coba pegang darah saudara dan lihat saya dan katakan, saya diterima dalam kasih. Yes, saya juga diterima dalam kasih. Kita diterima di dalam kasih. Makanya orang Indonesia bilang kalau kasih apa-apa, dia bilang apa? Terima kasih. Sempurna kita orang Indonesia, saudara. Karena terima di dalam kasih. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita menerima kemurahan Tuhan yang tidak pantas kita menerimanya. Haleluya, amen. Harusnya kita dikutuk, tapi kita tidak menerima kutukan. Harusnya kita mati binasa karena sakit penyakit, tapi oleh bilur Yesus penyakit kita ditanggung. Amin. Yang kedua, kita harus berani bersaksi tentang segala sesuatu yang baik tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, kita berani untuk meminta lebih banyak dan lebih besar kepada Tuhan. Lebih banyak dan lebih besar. Berani minta lebih apa saudara? Dan lebih apa? Lebih banyak dan lebih besar. Banyak cuman sedikit, banyak dan besar. Berani memintanya? Berani memintanya? Jangan takut.
Katakan, saya berani meminta lebih banyak dan lebih besar. Kalau mau renovasi rumah, jangan hanya jendela saja, pintu jendela, gordennya sekaligus, dan grendelnya jangan lupa. Ada orang beta meminta Tuhan, tapi kalau minta motor nanti susah. Beta minta duluan helm, jaket, dan kaca spion. No way. Dengar, sore ini 2023 tirai terbuka. Jangan takut meminta yang besar, karena Allahmu Allah yang besar. Kasihnya besar atas saya dan saudara. Jangan takut meminta. Katakan, saya berani meminta yang besar dan banyak. Katakan. Jangan bilang anak lulus saja. Lulus dan dapat pekerjaan yang terbaik. Dari 7 pekerjaan terbaik, saya pilih yang terbaik. Amin. Saya deklarasi dengan kata lain, tiap hari 7 halaman. Dan saya nikmati 1 halaman lepas 1 halaman, 1 alinea lepas alinea yang lain, sampai 7 halaman selesai. Dan saya siap kembali ke surga. Saya tidak mau membuka kesempatan. Tuhan tidak lagi punya batasan. Itulah sebabnya kenapa kita bikin menara doa. Karena Anda boleh meminta yang besar dan banyak. Yang terakhir, baca bersama saya yang keempat sama-sama. Dengar. Penerimaan Tuhan kepada kita dalam kasih. Artinya Tuhan berinisiatif mengasihi kita. Bukan usaha kita agar Tuhan mengasihi kita. Katakan, Tuhan yang berusaha mengasihi saya. Katakan. Siapa yang berusaha? Dia yang datang berkorban. Saudara hanya katakan, aku menerima kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Nah umat Tuhan, persiapan perjamuan kudus sore hari ini, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan elemen perjamuan, Bapak Ibu boleh lambat tangan, para aser dengan senang hati bisa membagikan elemen perjamuan bagi Bapak Ibu. Ada yang belum dapat elemen perjamuan, roti dan anggur maksud saya. Elemen artinya roti dan anggur. Pastikan Bapak Ibu telah menerima roti dan anggur. Haleluya. Sudah ya? Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat pesan Tuhan yang saudara terima sore. Apa yang menjadi rema saudara sore hari ini? Apa yang menjadi pesan Tuhan di Jumat Agung 2023? Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu boleh membuka roti yang sudah ada tangan Bapak Ibu. Bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan penyembahan, pengaguman kita kepada Dia. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu? Mahkota kemuliaan-Mu Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Haleluya, amen. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali
Mari katakan, sebagaimana adanya aku berserah kepadamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Umat Tuhan, pastikan bahwa Bapak Ibu telah memegang roti dan anggur di tangan Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mendeklarasikan sebelum kita ambil roti dan anggur sebagai bagian dari kita mempercayai bahwa tirai itu telah terbelah. Kita akan deklarasi Jumat Agung hari ini bersama-sama. Sesuai dengan tulisan di depan, kita akan sama-sama membacanya. 2, 3. Terima kasih Yesus, Engkau telah membelah tirai Allah bagi saya, agar saya dapat bersekutu dengan Allah Bapa, Roh Kudus, denganmu tanpa batas. Yesus telah membuat saya menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Saya diterima dalam kasih, sehingga saya dapat menerima orang lain dalam kasih. Yesus tersalib untuk menanggung segala dosa saya, sehingga saya menjadi orang benar. Dan oleh bilur-bilurnya saya menjadi sembuh dan sehat selalu. Tirai terbelah agar saya dapat dengan berani meminta hal besar bagi kemuliaan namanya. Saya senantiasa mengalami kebaikan Tuhan dan memberitakan tentang kebaikan Tuhan sepanjang masa hidup saya. Terima kasih Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang merubah hidup saya dari dalam keluar. Semakin hari semakin serupa dengan-Mu Yesus. Amin. Makanlah dan minum. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu boleh siapkan persembahan syukur kepada Tuhan. Terhapus dosanya yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Kita boleh bawa persembahan kita. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Mari kita tetap berdiri yang sudah bawa persembahan. Ini lagu menjadi lagu syukur kita kepada Dia. Ya anak domba darahmu, kasihlah selamanya.
umat Tuhan, nanti tanggal 9 kita satu kali ibadah raya, kita gabung semuanya mari kita tenangkan hati bersama-sama, setiap orang naikkan syukur kepada Tuhan secara pribadi. Silakan. Thank you for the growth. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menuntun dan mewarnai setiap area dan arena hidup umat Tuhan. Apapun yang dialami dan akan dialami, kasih setia Tuhan tiada batas. Anugerah kasih sayang Tuhan berlimpah telah diberikannya dengan menerima kita sebagai orang-orang yang dikasihinya. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, karena tirai itu sudah terbelah. Kita diberikan hak kehormatan untuk bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia, meninggikan Dia, berdoa, meminta yang besar dan banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Dan yang menerimanya katakan, amin. Salam, sampai kita jumpa hari Minggu. God bless you all. Worthy